Kali ini saya akan mengukur tegangan DC dengan menggunakan multimeter. Untuk tegangan DC, biasanya tegangan DC itu ada pada baterai. Kenapa? Karena tegangan DC adalah tegangan dengan aliran arus yang searah. Untuk di multimeternya, kabel warna merah itu positif dan kabel warna hitam itu negatif. Untuk mengukur tegangan DC, kita mengarahkan ke selektor yang sebelah kiri seperti ini ya, dan lihatnya di sini yang bagian atas yang 0, 2, 4, 6, 8 dan 10 ini, lihatnya di bagian sini. Untuk tegangan DC nya pada batu baterai ini ada tulisan batu baterainya 1,5 volt. Di sini ada tulisan 1,5 volt. Misalnya pada batu baterai ini tidak ada tulisan tegangannya berapa volt, kita harus ukur. Ini kan ada tegangannya ya, ada tulisan tegangannya. Kalau misalnya di batu baterainya tidak ada tulisan tegangannya, kan kita tidak tahu ini berapa volt sih tegangannya gitu. Nah, untuk mengetahuinya yaitu dengan cara mengukur tegangan DC melalui multimeter. Gitu. Misalnya kita tidak tahu nih ini berapa. Kita batas ukurnya di 50 atau bisa di 10. Kita paling atas boleh untuk mengetahui, atau yang di tengah-tengah sini ya, 50. Oke, kita ukur. Untuk baterai, untuk mengukurnya di sini ada tulisan negatif dan positif pada batu baterainya. Negatif kita ukur dengan kabel hitam karena negatif, dan kabel merah positif kita ukur di baterai positif. Nah, ini posisinya selektor harus di posisi 0 ya. Posisi 0. Masih kurang jelas ya. Oke, berarti kita turunkan ke 10. Oke, 10. Nah, sudah terlihat lewat ya di sini ya. Itu tandanya berarti kalau misalnya di sini 10, ini 1 2 maaf 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi satu stripnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Posisinya tadi di sini ya, di tengah-tengah ini. Berarti 1,45. 1, stripnya ini 2. 1 ini 2 2 2 2 2. Berarti kan tadi 1, agak di tengah-tengah sini ya. 4 ya. 4 lebih lah ya. 4 ya, pas 4 ya. Ya, berarti 1,4 agak lebih sedikit segini. Ya. Berarti 1,5. Nah, tegangannya itu batu baterai adalah 1,5 volt. Baik. Selanjutnya di sini saya akan mengukur tegangan AC. Apa itu tegangan AC? Tegangan AC adalah tegangan dengan aliran arus bolak-balik. Untuk mengukur tegangan AC, selektor harus diperhatikan. Harus menunjukkan di selektor AC volt. Dan untuk menghindari kerusakan multimeter,
kita batas ukurnya di 1000 untuk menghindari kerusakan pada multimeter. Lihat di penunjuk jarumnya di bagian bawah AC 10 volt ini boleh di DC volt ini, boleh yang atas ini 0, 2 itu boleh gitu ya. Ingat di selektor paling tinggi dulu yaitu 1000 volt ya. Sini ya. Oke, kita ukur. Oke. Ini kita sambungkan ke sumber listrik dulu, baru kita ukur. Nah, kita lihat bagian atas menunjukkan angka 2, berarti 200 volt. Kita turunin dulu deh. Kita turunin. Biasanya tegangan listrik itu 220 volt ya. Kalau di rumah saya kita ukur berapa ya? Berapa volt? Nah, menunjukkan ke angka 8 atau 200. 200 lebih sedikit. 200 lebih sedikit di angka sini ya. Ini ke angka 2 strip 2. Berarti tegangan listrik di rumah saya 200 lebih sedikit. Oke. Dan ingat, untuk mengukur tegangan AC, selektor harus diperhatikan. Ya. Mau diukur 1000 volt atau 250 volt. Oke. Jangan di bawah 50. Karena apa? Karena jarum akan mentok dan akan merusak multimeternya, terutama resistornya. Apalagi kita salah ngukur di hambatan, bakal rusak ya. Untuk tegangan AC harus diperhatikan selektornya. Oke. Kita cari tahu dulu mana primer dan sekunder, itu caranya atur ke pengukuran ohm, batas ukur bisa kita atur sama seperti tadi. Coba bisa dilihat lebih jelas. Kita coba tes. Nah, sebelumnya kita kalibrasi dulu. Kita atur dulu sampai jarum menunjukkan 0. Nah, selanjutnya kita hubungkan. Nah, bisa dilihat nilai hambatannya sekitar mendekati 30. Yang paling atas saya bisa lihat jarum paling atas, angka yang paling atas 30 sampai mendekati 30. Sama seperti tadi yang pakai digital itu hampir mendekati 30, 29. Nah, karena kita udah tahu tadi kita tes pakai mesin kita itu sekitar 3 kilo, jadi kita langsung atur saklar ke pengukuran kali 1 kilo, pengukuran batas ukur di kilo ohm, karena kita udah tahu tadi. Oh, kita ini dulu kalibrasi dulu. Nah, kita atur dulu sampai bisa dilihat jelas. Nah, bisa dilihat. Bisa lihat jelas. Aturannya. Coba kita atur. Ya, hampir mendekati 3 kilo ya. Hampir mendekati 3 kilo. Lihat jarum di multitester, angka yang paling atas hampir mendekati 3 kilo. 2 kilo lebih di situ menunjukkan. Sekarang untuk voltasenya sama seperti tadi. Hubungkan ke sumber listrik. Ini atur kita ke pengukuran AC.
Karena kita udah tahu tadi voltasenya sekitar 16 volt, kita atur ke 50 volt AC. Tapi kalau kita belum tahu, lebih baiknya ke yang lebih tinggi. Nah, ditakutkan bisa rusak multitesternya ya, bisa konsleting. Karena kalau tadi saya udah tahu itu 50 sekitar 16 volt, jadi saya pakai batas ukur 50 volt AC. Bisa dilihat. Nah, kita hubungkan ke sumber listrik nih. Selanjutnya kita tes. Bisa dilihat angkanya itu hampir mendekati 16 jarum. Jadi yang sebelah sini nih ada pengukuran AC nih. Nah, ini karena saya pakai batas ukur 50 dari sini ke sini. Nah, yang sebelah sini hampir, nah yang sebelah sini ini 10, ini ke atas itu hampir mendekati 15, 16, sama seperti tadi tuh 16, sekitar 16 volt ini output sekundernya ya. Jadi itu cara ngetes atau ngecek trafo atau transformer yang tidak ada keterangannya seperti ini. Kita mencari input output primer sekundernya, terus mengetahui voltase outputnya berapa dengan cara mencari nilai hambatannya, mencari tahu nilai hambatannya berapa. Kali ini saya akan mengukur transistor MOSFET dengan tipe IRF 634B N channel dengan menggunakan multimeter. Ini bentuknya hampir sama dengan transistor. Bedanya, transistor itu kakinya NPN dan PNP. Sedangkan kalau MOSFET itu kakinya GDS. Gate, drain, sama source. Oke, langsung saja kita ukur MOSFET-nya. Sebelumnya, arahkan selektor di hambatan kali 1. Arahkan selektor di hambatan kali 1 ya. Oke. Kabel merah positif, kabel hitam negatif ya. Yang pertama, kita ukur kaki tengah dengan kabel merah atau kabel positif, kabel positif ya. Oke. Lalu kabel hitam yang negatif kita arahkan ke kaki sebelah kanan atau kaki nomor 3. Jarumnya bergerak ya. Jarumnya naik. Oke. Sekarang kita pindah kabel hitam yang negatif di kaki sebelah kiri atau kaki nomor 1. Jarumnya tidak bergerak, tidak naik jarumnya. Itu dia sedang mengisi. Oke, sekarang kita pindah, kita ganti sekarang kabel hitam atau negatif di kaki sebelah kaki tengah. Oke. Sekarang kabel merah yang positif kita taruh di kaki sebelah kanan. Jarumnya bergerak ya. Jarumnya bergerak ya. Aduh. Oke. Aduh. Oke, jarumnya bergerak ya. Nggak, kurang fokus. Oke. Oke, jarumnya bergerak ya. Oke, jarumnya bergerak. Oke. Sekarang pindahkan kabel merah di sebelah kiri. Jarumnya tidak bergerak. Jarumnya tidak bergerak. Itu tandanya isinya menghilang. Isinya menghilang. Oke, kita coba lagi. Sebelah kanan. Ya, menghilang ya. Tadi kan jarumnya bergerak ya. Ini jarumnya tidak bergerak. Dia menghilang. Isinya menghilang, oke?
Bagaimana cara mengembalikannya? Untuk mengembalikannya atau untuk mengisinya lagi, yaitu dengan cara kabel yang merah, yang positif, kita taruh di tengah, dan kabel yang hitam, negatif, kita taruh di sebelah kiri, kaki nomor 1. Nah, oke. Ini tandanya otomatis sudah terisi kembali ya. Sudah terisi kembali. Oke, kita coba lagi. Yang tadi menghilang, sekarang menghilang nggak? Oke, bergerak ya, dia tidak menghilang. Tuh, oke. Kita ulangi lagi. Kita pindah, kita hilangkan lagi. Oke, menghilang ya. Menghilang. Kita kembalikan lagi. Kita kembalikan lagi isinya. Aduh. Nah, oke, kita balikan lagi ke isinya. Aduh. Oke, ada ya. Tuh, bergerak ya. Oke. Oke. Seperti itu. Untuk mengukur MOSFET.